Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel penulisgunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, khusus pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara menulis cerita pengalaman pribadi. Nah, cerita pengalaman pribadi adalah semua orang miliki. Ada banyak sekali orang-orang yang merasa tidak memiliki kemampuan menulis yang baik, namun memiliki cerita pengalaman pribadi atau kisah hidup yang sangat menarik, sangat inspiratif, dan ketika itu dibagikan bisa sangat bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana mengubah kenangan pribadi tersebut atau pengalaman pribadi tersebut menjadi sebuah cerita. Apapun Anda ingin menyebutnya, bisa memoir, bisa autobiografi, bisa sekedar novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu apapun jenis pengalaman pribadi yang Anda miliki, ketika Anda ingin mengubahnya menjadi sebuah cerita dalam bentuk tulisan, berikut adalah cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya menjadi sebuah karya. Ada 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk menulis cerita pengalaman pribadi menjadi sesuatu yang kemudian dapat dibaca dan dibagikan ke orang lain. Tips-tips ini adalah tips yang sangat praktis, artinya Anda bisa mempraktikannya dengan sangat mudah dan terbukti berhasil. Ketika Anda bisa mengikuti tips-tips berikut ini dengan konsisten dan dengan disiplin, insya Allah pengalaman pribadi Anda yang Anda miliki akan segera bernilai dan dapat menjadi manfaat juga bagi orang-orang yang membacanya. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita lihat dari yang pertama. Tips yang pertama adalah temukan pengalaman yang paling kuat. Poin pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan berusaha kembali menyelami emosi dan perasaan ketika pengalaman cerita yang akan Anda tuliskan itu terjadi. Artinya, Anda berfokus untuk kembali kepada sebuah kenangan yang paling kuat yang Anda miliki dan berusaha untuk merasakan emosinya kembali. Nah, seringkali ketika orang-orang yang ingin menulis pengalaman pribadinya, ketika langsung dihadapkan pada teori praktis, mereka justru bingung pengalaman pribadi yang mana yang akan diubah menjadi sebuah cerita, baik dalam bentuk novel, dalam bentuk cerpen, atau dalam bentuk yang lain. Nah, ketika ini juga ada pada diri Anda, ketika Anda bingung memilih pengalaman pribadi yang mana yang akan Anda ubah menjadi sebuah cerita, Anda dapat memulainya dengan memilih pengalaman yang memiliki dampak emosional paling besar dalam kehidupan Anda, dalam pemikiran Anda. Misalnya begini, Anda flashback ke masa lalu Anda selama 5 tahun belakangan atau 2 tahun belakangan, Anda melihat ada satu pengalaman pribadi ketika Anda mengingatnya itu selalu melahirkan dampak emosional yang luar biasa. Nah, dampak emosional itu apapun itu bentuknya, bisa itu kesedihan, bisa itu kegembiraan, bisa itu keharuan, bisa itu apapun nanti bentuknya. Namun ketika pengalaman yang Anda ingat tersebut memiliki dampak emosional yang sangat besar pengaruhnya bagi Anda, maka itu adalah salah satu pengalaman pribadi yang bisa Anda tuliskan dan Anda fokuskan di sana. Kemudian tips yang kedua adalah membuat daftar titik-titik krusial atau turning point. Nah, ketika Anda berdiri di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan yang tepat, Anda biasanya akan membuat sebuah keputusan yang paling penting dalam hidup. Titik-titik krusial dalam hidup di mana Anda membuat keputusan yang memberi dampak secara emosional, material, dan juga psikologis akan dipastikan jauh lebih menarik bagi pembaca. Nah, jika ini Anda ingin membuat sebuah cerita pengalaman pribadi Anda menjadi lebih lengkap, lebih komprehensif, dan lebih terstruktur dalam bentuk novel misalnya, Anda bisa membuatnya dalam bentuk mulainya itu dari membuat daftar titik-titik krusial atau turning point perubahan besar dalam kehidupan Anda. Misalnya ketika Anda memutuskan untuk pindah dari kota tempat Anda tinggal, ketika Anda memutuskan untuk menikah, ketika Anda memutuskan untuk membuka usaha, ketika Anda patah hati, ketika Anda memutuskan untuk berpisah dengan orang yang Anda cintai, atau ketika apapun Anda membuat sebuah keputusan besar yang memiliki dampak emosional,
yang memiliki dampak material dan juga psikologis dalam diri Anda sendiri yang besar pengaruhnya dalam perjalanan hidup Anda dan mengubah apa yang akan Anda hadapi di depannya. Nah, buat titik-titik itu, buat daftar-daftar krusial itu untuk kemudian menjadi sebuah timeline penulisan Anda nantinya. Nah, inilah yang akan biasanya menjadi salah satu bagian alur ceritanya nanti. Anda dapat melihatnya nanti ketika daftar titik-titik itu telah Anda utuhkan menjadi sebuah garis besar waktu, sehingga nanti Anda bisa memilih dari mana cerita Anda akan dimulai, di mana posisi puncaknya, dan bagaimana cerita itu kemudian melandai pada bagian endingnya. Kemudian tips yang ketiga yang juga bisa Anda lakukan untuk menulis cerita pengalaman pribadi adalah dengan membuat outline tanpa harus berbentuk kronologi. Nah, tadi kita sudah membuat daftar titik-titik turning point atau yang disebut dengan timeline. Nah, kali ini kita membentuk outline. Jadi ada perbedaan antara timeline dan outline. Ketika berbentuk timeline itu harus kronologi. Anda dilahirkan, kemudian membuat keputusan ini, kemudian membuat keputusan ini, dan keputusan yang lainnya. Itu tentu bentuknya berdasarkan sudut pandang peristiwa ke peristiwa. Sementara ketika Anda membuat outline, itu tidak harus kronologi ketika ini terjun langsung dalam ceritanya. Artinya Anda bisa memilih misalnya untuk menulis bergaya flashback atau memilih gaya cerita yang campuran, di mana pencampuran yang serasi antara flashback dan juga kronologi. Penceritaan yang penuh kejutan dan diletakkan pada tempat yang tepat adalah kunci untuk membuat plot cerita pengalaman pribadi Anda semakin sempurna. Jadi dalam pembuatan outline ini Anda bisa mengikuti model kronologi, tapi itu bukan sesuatu yang harus. Anda misalnya bisa menambah bagian-bagian flashback. Contohnya begini, Anda bercerita tentang pengalaman Anda berusaha yang sangat keras. Misalnya Anda membuka usaha, punya toko atau punya warung dan lain sebagainya, dan Anda sangat rajin menjalani usaha Anda itu karena Anda membuat flashback. Dulu Anda pernah bekerja di sebuah toko dan Anda mendapatkan pengalaman besar di sana. Sehingga ketika Anda membuka toko Anda sendiri, Anda memiliki spirit yang luar biasa. Arti pentingnya di sini adalah Anda dapat membuat outline dengan alur yang sangat disesuaikan, sangat fleksibel. Anda dapat memilih flashback ataupun memilih kronologi, ataupun seperti yang diinformasikan sebelumnya, Anda bisa membuat sebuah pencampuran. Artinya ada bagian flashback, ada juga bagian kronologi yang kemudian dituturkan secara serasi, seimbang dan menarik. Tips yang keempat atau tips selanjutnya adalah berfokus pada satu cerita sebagai klimaks. Nah, ada sebuah kenangan poros atau kenangan sentral yang harus Anda pilih untuk menjadi fokus cerita. Nah, kenangan sentral inilah kemudian yang menjadi klimaks cerita Anda. Bangun sebuah plot untuk memberi dampak yang lebih signifikan terhadap seberapa besar efek klimaks itu terhadap kehidupan Anda. Ketika kita bercerita tentang pengalaman pribadi, ini adalah sesuatu yang bukan fiksi. Ini adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang realitas. Jadi kita tentunya dapat melihat dalam kehidupan kita bagian mana yang paling mungkin untuk kita buat sebagai klimaks. Sekali lagi, jika kita mengambil contoh tentang pengusaha tadi, Anda misalnya dapat membuat klimaksnya ketika Anda berhasil membuat usaha Anda maju dan Anda mungkin tergolong sebagai seorang yang sukses. Klimaksnya di situ. Nah, untuk mencapai posisi sebagai seorang pengusaha yang sukses, memiliki banyak uang dan lain sebagainya sebagai indikasi kesuksesan, Anda tentunya menghadapi banyak rintangan, menghadapi banyak kendala, menghadapi banyak persoalan dan lain sebagainya. Nah, persoalan-persoalan ini, kendala-kendala ini adalah bagian-bagian yang menjadi aral untuk kemudian mengarahkan Anda pada sebuah klimaks. Jadi Anda bisa menyusunnya dari bagaimana Anda
menyusun perencanaan, kemudian menghadapi kendala-kendala sampai akhirnya Anda sukses untuk menjalani usaha tersebut. Artinya adalah pada bagian yang keempat ini Anda berfokus pada satu cerita yang menurut Anda dapat Anda jadikan sebagai klimaks. Nah, klimaks ini atau titik puncak ini sangat beragam. Ketika Anda bercerita tentang Anda yang sedang putus cinta, maka putus cintanya itu sendiri dapat menjadi klimaks. Nah, bagaimana Anda sampai putus cinta? Misalnya karena ini dan lain sebagainya. Nah, putus cintanya itu sendiri adalah puncak dari cerita tersebut. Atau di lain kesempatan, misalnya Anda bisa membuat hal yang lain. Misalnya orang tua Anda meninggal. Nah, orang tua Anda meninggal dan lain sebagainya. Meninggalnya ini sendiri dapat menjadi sebuah klimaks. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah beliau sakit? Bagaimana pesannya? Bagaimana Anda mengurusnya dan lain sebagainya? Itu dapat menjadi rentetan cerita. Tapi meninggalnya sendiri itu adalah sebuah klimaks yang bisa Anda jadikan sebagai fokus puncak dari semua cerita yang Anda tuliskan tersebut. Kemudian tips yang terakhir adalah menulislah untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda menulis untuk diri Anda sendiri, Anda akan menggali kenangan pengalaman dari cerita Anda sedalam mungkin. Apapun reaksi pembaca ketika menelusuri jejak kisah dalam tulisan Anda, tidak akan lebih penting dari perasaan Anda sendiri saat menyelesaikan penulisannya. Penting bagi Anda ketika ingin menulis sebuah pengalaman pribadi untuk mempersembahkan tulisan itu kepada diri Anda sendiri. Karena ada banyak kejadian di luar sana ketika seseorang menulis cerita untuk orang lain, dan orang lain yang ditulis cerita ini ternyata tidak memberikan apresiasi seperti yang diharapkan oleh pemilik cerita. Nah, itu kemudian dapat mengakibatkan kekecewaan. Nah, saya selalu mengajak orang-orang yang belajar di kelas menulis saya untuk memfokuskan penulisan itu untuk diri mereka sendiri. Jadi, apapun reaksi orang lain ketika membacanya, itu tidak akan mempengaruhi diri Anda. Jadi, Anda menulis untuk diri Anda sendiri. Setelah melalui berbagai kendala, mengumpulkan ide, membuat klimaks dan lain-lain, Anda harus memfokuskan kembali bahwa penulisan ini untuk diri Anda sendiri, untuk mengeluarkan bagian terbaik dari hidup Anda, untuk kemudian semoga bisa bermanfaat untuk orang lain, atau paling tidak bisa mengabadikan apa saja yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda yang luar biasa tersebut. Jadi sekali lagi, saya mengajak ketika Anda menulis pengalaman pribadi Anda, tulislah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Itu akan lebih mudah, itu akan lebih menenangkan, dan itu juga akan lebih berhasil dalam prosesnya nanti, insya Allah. Oke, itu adalah 5 tips yang bisa Anda lakukan ketika menulis pengalaman pribadi menjadi sebuah tulisan yang bisa dalam bentuk novel, cerpen, dan lain sebagainya. Informasi yang lebih lengkap mengenai proses penulisan, panduan, teknis, bahkan kursusnya, Anda bisa langsung berkunjung ke blog penulisgunung.id. Di sana Anda bisa menemukan berbagai tips, menemukan berbagai panduan, menemukan berbagai ebook panduan gratis, dan lain sebagainya. Silakan berkunjung ke sana, dan Anda akan melihat banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan. Oke, itu saja video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.